Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan Ibu sudah membahas mengenai dinasti Abbasiyah dan sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai dinasti Fatimiyah. Ada yang tahu dinasti Fatimiyah itu apa? Di mana? Tunisia. Ya, betul. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Di dalam ensiklopedi disebutkan bahwa seruan untuk membentuk dinasti Fatimiyah berhasil karena dilakukan dengan sistem perencanaan dan pengaturan yang baik. Para dai yang bertugas menyebarluaskan seruan tersebut berhasil menjadikan wilayah Maroko sebagai negara Syiah. Mendeklarasikan berdirinya dinasti Fatimiyah untuk pertama kalinya di daerah Rokodah pada tanggal 21 Rabiul Al-Tsani tahun 297 Hijriah. Selanjutnya bisa dibaca anak-anak bersama ya. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang mengklaim keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahwa Abu Abdullah Al-Mahdi adalah keturunan Ismail bin Ja'far al-Sadiq, imam ketujuh dari cabang Syiah Ismailiyah. Setelah wafatnya Imam Ja'far al-Sadiq, kaum Syiah terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama Syiah Isna Asyariyah yang mengakui Musa al-Kazim sebagai imam ketujuh. Kedua Syiah Ismailiyah yang mengakui Ismail bin Muhammad al-Maktub sebagai imam ketujuh. Oke, selanjutnya keberhasilan berdirinya dinasti Fatimiyah tidak lepas dari peran penting Abu Abdullah al-Husain al-Syi'i, seorang dai Ismailiyah asal Yaman yang menyebarkan pengaruhnya di kalangan suku Berber Kitamah di Afrika Utara. Ia berhasil menggulingkan dinasti Al-Labiyah atau penguasa Sunni di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Setelah kemenangan itu, Said bin Husain yang sempat dipenjara di Sijil Masa dibebaskan oleh Al-Syi'i. Ia kemudian memproklamasikan diri sebagai Ubaidullah Al-Mahdi Billah, penguasa pertama dinasti Fatimiyah, dan mengklaim sebagai keturunan Fatimah Az-Zahra. Yang selanjutnya, kemajuan peradaban pada masa dinasti Fatimiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Mesir mengalami kemajuan pesat dalam bidang administrasi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, bidang administrasi pemerintahan. Dinasti Fatimiyah memiliki sistem birokrasi yang teratur dan efisien. Khalifah berperan sebagai kepala negara sekaligus pemimpin spiritual dengan wewenang penuh atas pengangkatan pejabat. Struktur pemerintahannya mirip dengan dinasti Abbasiyah, namun dengan beberapa perbedaan jabatan. Kementerian dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ahli pedang atau mengurusi militer dan keamanan, dan yang kedua, ahli pena, mengelola administrasi peradilan, pendidikan, keuangan, dan ilmu pengetahuan di Dar al-Hikmah. Yang kedua, bidang sosial. Bisa dibaca bersama anak-anak. Dinasti Fatimiyah dikenal moderat dan toleran terhadap pemeluk agama lain, termasuk Kristen Kopti dan Armenia yang bahkan menduduki jabatan penting, terutama pada masa Khalifah Al-Aziz. Pada masa Al-Mustansir, Mesir mencapai kesejahteraan dan keamanan tinggi. Menurut catatan Nasir Al-Khusraw, Kairo digambarkan sebagai kota makmur, tertib dan aman dengan rakyat yang jujur serta pemerintahan
Kota diberi masjid, madrasah, rumah sakit, pemandian umum, dan ribuan toko, menandakan puncak kemakmuran dan stabilitas sosial di masa dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Meskipun tidak seproduktif masa Abbasiyah di Baghdad, dinasti Fatimiyah tetap berperan penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Para khalifah dan wazir sangat menghargai para ilmuwan dan seniman. Oke, di sini Ibu mempunyai game. Game itu yang namanya yaitu Quiz Wizard. Sudah Ibu bagikan di grup link yang untuk membuka Quiz Wizard itu. Nanti yang pertama akan muncul kode akses, dan yang kedua akan muncul kolom dan isilah nama kalian. Lalu nanti setelah mengisi nama, nanti ada pertanyaan dan jawablah pertanyaan dengan benar. Apabila kalian salah dalam menjawab soal, kalian akan mendapatkan satu kali lagi kesempatan, dan apabila kalian salah lagi maka akan mendapatkan penalti atau berhenti selama 3 detik. Kalau sudah selesai, skor bisa dilihat dan jawabannya juga bisa dilihat. Bentar ya, sudah ya, bisa dilihat di grup. Oh ya, bentar. Ini ya kodenya, bisa ditulis. Isi nama panggilan aja ya. Gimana, bisa nggak? Susah, Bu. Udah semua? Udah? Oke, bentar. Bentar. Saya tak jeda dulu, tak kasih waktu. Oke, bisa dimulai ya. Bu. Jangan lupa ya, ada waktunya. Yuk, semangat. Ini harus semua selesai dulu ya.
selesai itu harus selesai semua dulu baru bisa lihat skornya. Ya, bisa lihat. MM ini siapa? Katanya disingkat. Ya, singkat saja dari nama Yang blue itu siapa? Blue? Saya. Ini aja itu blue. Ini kita lihat. Ini kok mudah kok? Seru nggak gamenya? Seru. Ini yang merah ini Salah ya? Iya. Oh, iya. Udah selesai ya gamenya. Seru nggak? Oke, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya dari pembahasan hari ini, dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di Tunisia sebagai satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam, didirikan oleh Ubaidullah Al-Mahdi Billah sebagai reaksi terhadap dominasi dinasti Abbasiyah. Yang kedua, boleh dibaca Mbak Inayah? Pemerintahannya memiliki sistem birokrasi yang teratur dan efisien serta dikenal dengan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain sehingga rakyat hidup aman, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, boleh dibaca Mbak. Oh ya, Pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui lembaga Dar al-Hikmah dan dukungan terhadap para ilmuwan seperti Ibnu al-Haytham dan Ali bin Yunus menjadikan Mesir pusat kemajuan ilmu dan kebudayaan Islam. oke. Dari pembahasan hari ini semuanya sudah paham kan? Dinasti Fatimiyah ya. Sudah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.